the next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali lagi bersama saya dengan Fareza Priyoga Rizal dari Angkatan 3 Kelompok 1A. Dan selamat datang bagi yang menonton live stream atau juga menonton replay. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review learning journal pada agenda 2 untuk yang ketiga kalinya pada pertemuan ketiga. Dan langsung saja kita akan masuk ke topik utamanya. Pada hari ini, kegiatan agenda 2 diawali dengan senam ringan di tempat duduk masing-masing. Itu walaupun sederhana, kegiatan ini cukup membantu untuk merilekskan badan dan juga membangkitkan semangat. Juga membantu membuat suasana kelas menjadi lebih fresh sebelum masuk ke materi utama. Setelah itu kami mengikuti games dengan menebak nilai-nilai berakhlak dengan berbagai clue atau petunjuk dari benda-benda tertentu. Dan menariknya, hal tersebut so far like menyenangkan. Misalnya, cermin yang dimaknai dengan berbagai ajakan untuk berkaca dan melihat dari sudut pandang masyarakat dalam memberikan layanan. Lalu kemudian ada gadget yang menggambarkan bahwa ASN juga dituntut untuk bisa adaptif dan mengikuti perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi. Lalu juga games ini cukup menarik karena membuat kami lebih mudah memahami nilai-nilai berakhlak melalui contoh yang sangat amat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami membahas analis khusus tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak, dan ini topik utama pada agenda pertemuan hari ini. Banyak kelompok yang mengangkat tema korupsi yang memang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam diskusi tersebut muncul pertanyaan menarik, mengapa saat ini koruptor tidak dihukum mati secara hukum? Hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, khususnya pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, seperti saat tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan dalam kondisi ekstrim yang berdampak luas dan merugikan negara secara besar-besaran. Yang artinya hukuman mati dimungkinkan namun hanya pada situasi khusus seperti ketentuan undang-undang. Dalam sesi diskusi Yahya, kebetulan teman satuan kerja saya, juga mengajukan pertanyaan tentang batas antara needs and greeds. Menurut saya, batas antara kebutuhan dan keserakahan tidak memiliki ukuran yang benar dan pasti atau tolak ukurnya, karena setiap orang memiliki sudut pandang dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peran undang-undang menjadi sangat penting sebagai batas yang jelas agar masyarakat memahami bahwa pemenuhan kebutuhan secara berlebihan yang merugikan negara sudah termasuk dalam kategori greed atau juga disebut tamak gitu ya. Bukan lagi need atau yang disebut juga kebutuhan. Selain itu terdapat pembahasan mengenai kasus korupsi benur. Kebetulan saya pernah membahas kasus ini dengan salah satu ahli di bidang perikanan. Memang benar bahwa kasus korupsi benur sangat merugikan negara dan bahkan kerugiannya sulit untuk dipulihkan, meskipun dalam jangka waktu hingga 10 tahun. Hal ini disebabkan karena benur tidak bisa langsung dibudidayakan di dalam sebuah tambak milik kita sendiri, tidak bisa, atau ditetaskan di tambak itu memang tidak bisa. Benur hanya bisa ditemukan di laut lepas. Jadi benur hanya bisa dapat menetas di laut lepas, barulah itu ditangkap dan dibesarkan di tambak. Itulah yang saya pahami dari expert atau ahli di bidang perikanan tersebut. Karena itulah membuat tambak lobster ini sangatlah mahal dan dapat merugikan begitu besar. Kondisi inilah yang menyebabkan kerugian yang besar tidak hanya secara ekonomi tapi juga terhadap ekosistem laut di Indonesia karena korupsinya tidak bisa diperbaiki lagi. Secara keseluruhan, kegiatan agenda 2 ini memberikan banyak insight dan sudut pandang baru, khususnya dalam memahami hal-hal nilai-nilai berakhlak serta dampak nyata dari pelanggaran nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Overall, saya menyukai pembelajaran hari ini. Juga di agenda 2 ini sangat amat disayangkan mentor yang mengajar pada agenda 2 ini tidak akan mengajar lagi di agenda berikutnya. Padahal beliau sangat hebat
ahli ya dalam mengajar dan membuat suasana di ruang pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Saya pernah mendengar salah satu quote dari seorang streamer yang kebetulan ini salah satu orang terkenal di Amerika, dan bunyi quote-nya itu "Don't cry because it's over, but smile because it happened." Jangan menangis karena ini telah berakhir, namun tersenyumlah karena ini telah terjadi. Demikian learning journal kedua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di learning journal berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later.